Halo guys, balik lagi sama gua. Jadi hari ini gua mau ngebahas VO2 Max dan cara meningkatkannya dan penjelasan VO2 Max itu apa. Yuk kita simak videonya sampai habis. Oke guys, jadi VO2 Max itu adalah volume oksigen maksimal yang digunakan sebagai tolak ukur kebugaran pada saat kita berlari atau enggak olahraga-olahraga yang memakai ketahanan fisik aerobik. Cara kerjanya adalah saat oksigen dihirup, paru-paru akan diubah menjadi energi yang dinamakan ATP atau adenosine trifosfat. Adenosine trifosfat ini yang ada di dalam sel-sel tubuh kita yang membantu mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Yang artinya ketika VO2 Max Anda levelnya semakin tinggi, artinya kebugaran fisik atletik performance Anda semakin baik. Untuk mengetahui VO2 Max kita, caranya gimana sih? Kita biasanya kalau mau akurat harus ke lab. Juga di lab itu kita memakai alat-alat medis yang sudah disediakan, biasanya seperti memakai masker yang terhubung dengan selang, kita berlari di atas treadmill, memakai kabel-kabel yang tersambung. Oke, lalu ada nggak sih caranya kita menghitung VO2 Max tanpa harus ke lab? Ada ya. Namun perlu diingat, rumus ini tidak akurat, namun cukup untuk memberikan dasar. Rumusnya adalah 220 dikurangi usia. Sebagai contoh, 220 dikurangi usia. Misalnya, usia saya 31, yang artinya 220 dikurangi 31, yang artinya 189 adalah detak jantung maksimal Anda. Lalu, selanjutnya adalah 15 dikali detak jantung maksimal yang tadi sudah saya jelaskan, 189, yang hasilnya adalah 2835. Lalu 2835 dibagi detak jantung pada saat kita beristirahat. Yang hasilnya adalah 59,6 itu VO2 Max-nya. Lalu bagaimana nih cara meningkatkan level VO2 Max kita? Tentunya berlari adalah metode yang paling efisien saat ini untuk meningkatkan level VO2 Max kita. Lari yang kayak gimana sih? Dikutip dari healthline.com. Jadi ini beberapa cara untuk meningkatkan level VO2 Max kita, diantaranya seperti latihan high intensity, latihan speed interval, latihan 5 atau 10 km, atau latihan sprint interval. Oke, caranya gimana sih? Kalau gue biasanya awal-awal gue peregangan dulu, stretching dulu. Tujuannya apa? Supaya mencegah cedera. Lalu and then gue lari santai, jogging, paling minim banget 5 menit jogging santai, tapi kalau mau cukup 10 menit. Kalau warming up itu tujuannya supaya badan kita panas ya, jadi badan kita nggak kaget. Kalau kaget kita cepet capek. Oke, selanjutnya biasanya gue speed interval atau enggak sprint interval. Caranya adalah kalau untuk awal kalian boleh coba 5 km dulu. Kalau udah kuat kalian boleh tambah 6 kilo, 7 kilo, 8 sampai 10 kilo. Misalnya nih, kalau untuk awal-awal 800 meter dikali 6 set. Di tiap set boleh istirahat 1 sampai 2 menit. Dan di tiap istirahat nggak boleh duduk atau nggak diam seperti ini. Kalian paling nggak sambil jogging santai atau nggak jalan cepat masih boleh. Kenapa? Karena kalau kita duduk atau nggak bergerak sama sekali pada saat kita istirahat, sinyal di dalam tubuh memberi sinyal yang artinya tubuh kita workout kita artinya done, artinya selesai. Heart rate kita bisa turun. Jadi jangan sampai detak jantung kita turun. Atau bisa juga 400 meter dikali 12. Atau bisa juga 1 km dikali 5 set. Yang penting untuk awal kalian harus menempuh jarak 5 km. Atau metode kedua, kalian bisa coba sprint interval. Caranya adalah lari sprint selama 30 detik dikali 10 sampai 18 set, itu yang udah paling maksimal, tergantung kemampuan kalian masing-masing. Lalu di tiap set boleh istirahat 60 sampai 90 detik, tapi pada waktu kita beristirahat hanya boleh jogging. Oke, sepertinya cukup pembahasan kita kali ini. Thank you yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa di-share, like, dan juga di-subscribe. Kalau ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar di bawah ini. Gua pamit dulu. See you next time guys.